Subhanallah, Subhanallah ya Allah ya Rabb. Sungguh sangat indah surgamu ya Allah. Subhanallah, Subhanallah ya Allah. Subhanallah, Subhanallah ya Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sungguh sangat nikmat sekali surga ini bagi kami ya Allah. Sungguh sangat nikmat sekali, sungguh sangat istimewa surga ini bagi kami. Subhanallah, Subhanallah. Kami sangat bahagia melihat surga yang sebelumnya hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihatnya. Namun sekarang kami telah Engkau tempatkan di surga ini. Ya Allah, Subhanallah ya Allah. Puji syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Buat saudara dan teman-temanku semuanya, inilah keadaan surga yang tertera jelas di dalam firman Allah dan hadis. Sungguh sangat istimewa dan nikmat sekali. Surga ini hanya bisa ditepati oleh orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ahli surga, orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, orang-orang yang di dunia yang selalu melakukan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Jadi surga inilah tempatnya nanti. Surga inilah tempat kita nanti. Ya Allah, Subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keindahan surga tak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Namun, makhluk terpilih Rasulullah SAW pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keadaan surga melalui mimpi dan saat melakukan Isra Mi'raj. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang melimputinya, penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm 13 ayat 14. Keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah SAW menggambarkan surga, beliau SAW kemudian membaca ayat Al-Quran. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajadah 32 ayat 17. Kenikmatan yang diberikan Allah di dalam surga bersifat kekal, tidak pernah habis, dan banyaknya tak terhitung. Dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan penghuni surga ialah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diterangkan dalam firman-Nya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Quran Surat Al-Qiyamah 75 ayat 22 dan 23. Luas surga digambarkan seluas langit dan bumi seperti diterangkan Al-Quran.
Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 133. Disebutkan pula di dalamnya mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan dan sifat airnya. Ada sungai air jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu karena airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai Ara, hamar, yaitu airnya terdiri atas hamar yang sangat lezat rasanya, tapi tidak memabukkan. Selanjutnya, ada pula sungai madu, yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Quran Surat Muhammad 47 ayat 15. Perhiasan yang diberikan kepada penghuni surga terdiri atas emas, mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutra. Quran Surat Fathir ayat 35. Baik sutra yang halus, tipis maupun tebal. Penduduk surga tersebut dengan ahlul jannah atau ashabul jannah, penghuni surga, benar-benar dimanjakan. Piring-piring dan gelas-gelas mereka saja semuanya terbuat dari emas. Di samping peralatan dari emas, ada pula peralatan yang terbuat dari perak dan kristal. Quran Surat Al-Insan 76 ayat 15. Di samping itu, penghuni surga dilayani pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan dengan pakaian sutra yang sangat indah dan menyedapkan pandangan mata. Mereka tetap tinggal muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Quran Surat Al-Insan 76 ayat 19 dan 21. Di dalam surga juga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada perasaan dengki antar sesama penghuninya. Hidup mereka rukun dan damai bagaikan saudara-saudara kandung. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah atau letih. Quran Surat Al-Hajj 15 ayat 45 dan 48. Penduduk surga juga tidak pernah melakukan perkataan dusta, omong kosong, apalagi bersifat dosa. Seluruhnya yang keluar dari lisan mereka hanyalah perkataan kedamaian dan kebaikan. Quran Surat Al-Waqiah 56 ayat 25 dan 26. Di samping itu, penduduk surga juga tidak mengenal adanya usia tua dan muda. Umur para penghuninya sebaya dan tidak pernah bertambah tua. Semua mereka dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihinggapi penyakit. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat tinggi di surga yang menyedapkan pandangan mata sebagian balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Sungguh surga itu kenikmatan yang nyata. Janji Allah, barang siapa yang semasa hidupnya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya, dan kelak jika dia sudah meninggal, maka Allah akan menempatkan orang itu ke dalam jannah, surga. Itu tadi adalah kenikmatan surga. Kita tidak akan pernah tua, apapun sudah tercukupi, banyak bidadari, banyak minum-minuman yang sangat segar dan istimewa, semuanya selalu ada. Jadi itulah kenikmatan surga yang Allah janjikan, saudara. Dan itu tadi adalah benar-benar firman Allah dan juga hadis. Jadi buat saudara dan teman-temanku, apa yang kita tunggu-tunggu? Apa yang kita tunggu-tunggu, saudara? Sudah jelas dan nyata, itu tadi adalah firman Allah dan janji Allah. Jadi apa yang kita tunggu? Ayo mulai dari sekarang kita bertobat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Ingat saudara, hidup itu cuma satu kali. Jangan sampai kita menyesal di ujung hari. Segeralah bertobat sebelum ajal itu datang.
Karena jika kita belum bertobat dan ajal itu datang, maka celakalah kita. Kita akan ditempatkan di dalam neraka yang sangat mengerikan itu. Jadi ayo saudara, kita berbondong-bondong untuk bertobat kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, supaya kelak nanti jika kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, dan surgalah tempat kita nanti, semuanya umat Islam di dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga minta maaf sebesar-besarnya saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.